Nah, kita kembali lagi sekarang di bahasan tentang sejarah Indonesia dan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kerajaan yang seringkali dijadikan romantisme mengenai bagaimana bangsa kita ini hidup di negara kelautan yang ditaburi pulau-pulau. Kerajaan apakah itu? Yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya. Tapi kalau misalkan teman-teman searching atau misalnya menginput keyword Sriwijaya di search engine-nya YouTube, mungkin teman-teman sudah banyak menemukan bahasan-bahasan tentang Sriwijaya yang pembahasannya tentu secara deskriptif, mulai dari bagaimana Sriwijaya muncul sebagai kerajaan, kemudian bagaimana perkembangan pemerintahan, bla bla bla, puncak kejayaan, bla bla bla, sampai dengan bagaimana kerajaan ini bisa runtuh. Makanya untuk video kali ini kita akan menekankan kepada hal yang berbeda, kita ramu dengan cara yang berbeda, yaitu kita lihat beberapa hal yang perlu kita diskusikan tentang kerajaan Sriwijaya. Siapa tahu ini bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi patokan bagaimana seharusnya bangsa kita itu menghidupi bangsanya sendiri. Yang pertama, memanfaatkan keunggulan wilayah geografisnya dengan baik. Di sini Sriwijaya karena Selat Malakanya itu sangat ramai, dilintasi banyak pedagang dari berbagai negara, maka ia bisa mencegat dan juga memungut pajak, cukai, dan sebagainya kepada mereka. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Sriwijaya bisa sampai memungut sebanyak 20.000 dinar kepada salah satu pedagang dari Persia ataupun Arab yang hendak berangkat ke Tiongkok dan mereka lewat Selat Malaka. Bayangkan, kalau pedagangnya ramai, pedagang-pedagangnya jumlahnya banyak sampai ribuan kapal dan sebagainya dikalikan 20.000 dinar, bayangkan betapa kayanya Kerajaan Sriwijaya baru dari penghasilan pajak saja. Yang kedua, menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya seperti Palembang, Jambi, Melayu, dan sebagainya itu sangat ramai dikunjungi oleh banyak pedagang dari berbagai negara. Yang mana di sini teman-teman perlu tahu faktor pendukungnya yang pertama, yaitu tadi sudah saya sebut wilayahnya, letaknya sangat strategis di Selat Malaka. Kemudian yang kedua, Sriwijaya memiliki hasil bumi yang memang banyak dicari oleh pedagang-pedagang dunia, mulai dari kapur barus, kemudian kayu cendana, besi, timah, maupun juga emas, teman-teman. Yang ketiga, negaranya mirip sistem konfederasi. Jadi Sriwijaya ini merupakan sekumpulan kedatuan-kedatuan yang memang mengakui kekuasaan kedatuan Sriwijaya, artinya sekumpulan negara yang mengakui salah satu negaranya menjadi pemimpin di antara negara-negara ini. Yang mana Sriwijaya menyebut masing-masing negara ini dengan konsep kedatuan. Dari kata datu, baca aja di deskripsi jelasnya apa. Berarti di sini Sriwijaya bukanlah sebuah imperium yang kekuasaannya itu betul-betul terpusat, tunggal, dan juga absolut, tapi sekumpulan kedatuan-kedatuan. Misalnya, di dalamnya itu ada kedatuan Palembangkah mungkin, kemudian kedatuan Jambi, kedatuan Ligor, kedatuan Bintan, dan juga sebagainya, teman-teman. Yang keempat, Sriwijaya bangga akan bahasanya sendiri. Jadi teman-teman, di awal periode berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu maupun Buddha di Nusantara, banyak dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, itu menggunakan bahasa Sanskerta di dalam prasasti-prasasti yang mereka tinggalkan kepada kita. Tetapi berbeda dengan kerajaan Sriwijaya, meskipun huruf yang digunakan dalam prasasti-prasastinya itu menggunakan huruf Pallawa, tetapi mereka justru menggunakan bahasa Melayu kuno, bukan bahasa Sanskerta. Kelima, peduli terhadap lingkungan hidup. Yang mana kepedulian Sriwijaya terhadap lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk pembangunan taman-taman. Salah satu rajanya yang terkenal dalam membuat taman Sri Kesetra, yaitu Dapun Tahiang, Sri Jayanaga yang berkuasa sekitar abad ke-7, dan ini memang dibuktikan melalui prasasti Talang Tuwo yang berangka tahun 606 Saka. Kalau dikonversikan menjadi Masehi, yaitu tahun 684 Masehi, yang mana taman-taman yang dibuat oleh Sriwijaya di satu sisi itu adalah hadiah penguasanya kepada rakyat sebagai fasilitas publik yang bisa memang dinikmati. Kemudian yang kedua, memang taman-taman ini dibuat dengan harapan bisa mendatangkan kebaikan kepada raja-raja atau penguasa-penguasa Sriwijaya. Yang disebutkan taman-taman yang dibuat oleh Sriwijaya itu sangat indah, dihiasi dengan tanaman-tanaman yang indah, pohon-pohon yang buahnya bisa dipetik. Artinya dari sini menyiratkan bahwa apa yang dilakukan oleh Sriwijaya itu bisa berdampak baik
terhadap lingkungan sekitarnya, teman-teman. Yang keenam, menjadi pusat studi di Asia Tenggara. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di masanya Sriwijaya pernah menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara, dan ini dibuktikan dengan catatan perjalanan, kisah, maupun tulisan-tulisan yang pernah dibuat oleh salah seorang biksu dari Tiongkok bernama I Ching. Ya, nanti ejaannya teman-teman bisa baca sendiri di deskripsi, dan kita cek, kita lihat apakah saya pelafalannya sudah benar atau belum. Yang mana di dalam catatannya ia menyebutkan bahwa apabila seorang biksu dari Tiongkok ingin pergi ke India untuk belajar ajaran asli dan juga melafalkan kitab asli, disarankan ia berkunjung dulu ke tempat ini, dalam tanda kurung Sriwijaya, teman-teman. Yang mana di sini, di Sriwijaya, disarankan biksu-biksu Tiongkok ini untuk mempraktikkan tata cara yang benar dan juga belajar bahasa Sanskerta. Dan bukti lainnya bukan hanya catatan dari I Ching, tapi juga peninggalan arkeologis berupa Candi Muara Takus atau Candi Muara Jambi, yang bangunan stupanya itu sangat besar karena stupa itu adalah salah satu ciri utama bangunan bercorak kuda. Yang ketujuh, yaitu memiliki angkatan laut yang kuat. Karena Sriwijaya sadar bahwa sebagian besar wilayahnya adalah laut, ya di Selat Malaka, kemudian aktivitasnya juga banyak di laut, maka Sriwijaya harus memperkuat angkatan lautnya. Baik itu untuk keperluan ekspansi alias perluasan wilayah, dan memang itu yang getol dilakukan oleh Sriwijaya. Kemudian untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan luar, contohnya ketika Sriwijaya diserang oleh kerajaan Kola Mandala, dan juga bisa jadi untuk keperluan mengamankan wilayahnya, termasuk bahkan ya bisa sampai memaksa pedagang-pedagang yang lewat Selat Malaka untuk berkunjung ke salah satu pelabuhan yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Nah, itulah 7 hal yang perlu kita diskusikan kembali mengenai kerajaan Sriwijaya. Dari 7 hal ini, kira-kira apa saja ya yang memang harus kita kembalikan, yang harus kita jadikan contoh untuk kehidupan bangsa Indonesia hari ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga apa yang kita bahas bersama-sama itu mendatangkan manfaat buat kita semua. Sampai jumpa semuanya, bye-bye!